warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pemirsa, senang sekali saya bisa hadir bersama Anda dalam liputan khusus hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mengupas topik-topik penting seputar pemilu, yaitu peran pemilih muda, transparansi, dan kejujuran, serta peran teknologi. Pertama, pemilih muda dan memiliki peran penting dalam pemilu sebagai generasi penerus bangsa. Suara mereka sangat berarti untuk menentukan arah masa depan kita. Partisipasi mereka diharapkan bisa membawa perubahan positif yang dibutuhkan negara ini. Selanjutnya, soal transparansi dan kejujuran. Pemilu yang jujur dan transparan adalah kunci demokrasi yang sehat. Proses pemilu harus bebas dari kecurangan sehingga masyarakat merasa yakin bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dihitung dengan adil. Dan terakhir, di era digital ini, teknologi memainkan peran besar dalam memperlancar proses pemilu, mulai dari pendaftaran, perhitungan suara, hingga pengawasan. Semua bisa lebih efisien dengan bantuan teknologi. Namun, tentu kita tetap harus berhati-hati agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Baik pemirsa, itulah beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam liputan ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, kami akan langsung menghubungi narasumber yang ada di lokasi saat ini, serta memberikan kesempatan bagi wartawan yang ingin bertanya secara langsung. Mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Mufida. Om, izin wawancara boleh? Boleh. Perkenalkan nama? Adis. Baik, tentang pemilu tahun kemarin, apakah sudah dalam proses pemilu itu, apakah sudah jujur? Bagaimana menurut Om? Menurut saya pemilihan kemarin itu sudah jujur, sudah memuaskan. Oke. Tentang pemilu itu, tentang pemilu itu apakah Om puas? Iya, sudah puas. Karena tidak ada gesekan di antara masyarakat pemilih itu, jadi sangat memuaskan. Tidak ada pro dan kontra, tidak ada. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Oke Kak, jadi saya izin mewawancarai Tika, apakah bisa Kak? Bisa. Jadi saya akan mewawancarai Tika tentang pendapatnya jika bagaimana pemilu yang akan datang. Sebelumnya saya izin bertanya, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Said Islam Balakiraf. Oh ya, dari fakultas apa dan jurusan apa? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan S1 Akuntansi. Oh ya Kak, jadi pertanyaannya begini Kak, bagaimana menurut pendapatnya Lika tentang cara yang efektif agar penyelenggara pemilu lebih terbuka dalam menyampaikan hasil suara para paslon? Dari saya untuk membuat penyelenggaraan hasil suara agar lebih terbuka, ada salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan yang menyampaikan itu dengan transparansi information real time. Itu menyediakan stage brief dalam menampilkan hasil suara yang dapat diakses secara real time dan bisa diakses oleh semua publik. Oh ya Kak, jadi menurut pendapatnya Kak itu kita sebagai penyelenggara itu harus menampilkan hasil suara itu secara real time dan bisa dilihat oleh semua orang ya Kak? Iya. Oh ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, itulah hasil wawancara dari pendapat mahasiswa bagaimana cara yang efektif agar penyelenggara pemilu lebih terbuka dalam menyampaikan hasil suara para paslon. Baik, saya akan melakukan wawancara selanjutnya kepada salah satu masyarakat yang berada di lingkungan kampus UNG. Langsung saja Pak, saya izin untuk mewawancara. Sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Ibrahim Cakar. Profesi saya sebagai cleaning service UNG. Baik Pak, langsung saja. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang masih ragu untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan yang akan datang? Oke, suara untuk generasi sekarang sangat berharga untuk pemilihan untuk tahun ini. Karena pemilihan yang akan datang akan susah untuk menentukan siapa yang akan dipilih nanti. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa. Senang sekali saya bisa hadir bersama Anda dalam liputan khusus hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mengupas topik-topik penting seputar pemilu, yaitu peran pemilih muda, transparansi, dan kejujuran, serta peran teknologi. Pertama, pemilih muda dan memiliki peran penting dalam pemilu sebagai generasi penerus bangsa. Suara mereka sangat berarti untuk menentukan arah masa depan kita. Partisipasi mereka diharapkan bisa membawa perubahan positif yang dibutuhkan negara ini. Selanjutnya, soal transparansi dan kejujuran. Pemilu yang jujur dan transparan adalah kunci demokrasi yang sehat. Proses pemilu harus bebas dari kecurangan sehingga masyarakat merasa yakin bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dihitung dengan adil. Dan terakhir, di era digital ini, teknologi memainkan peran besar dalam memperlancar proses pemilu, mulai dari pendaftaran, perhitungan suara, hingga pengawasan. Semua bisa lebih efisien dengan bantuan teknologi. Namun, tentu kita tetap harus berhati-hati agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Baik pemirsa, itulah beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam liputan ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, kami akan langsung menghubungi narasumber yang ada di lokasi saat ini, serta memberikan kesempatan bagi wartawan yang ingin bertanya secara langsung. Akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Mufida. Om, izin wawancara boleh? Boleh. Perkenalkan nama? Ajis. Baik, tentang pemilu tahun kemarin, apakah sudah dalam proses pemilu itu apakah sudah jujur? Bagaimana menurut Om? Menurut saya pemilihan kemarin itu sudah jujur, sudah memuaskan. Oke. Tentang pemilu itu tentang pemilu itu apakah Om so puas? Iya, sudah puas. Karena tidak ada gesekan di antara masyarakat pemilih itu, jadi sangat memuaskan. Tidak ada pro dan kontra, tidak ada. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Oke Kak, jadi saya izin mewawancarai Tika, apakah bisa Kak? Bisa. Ya. Jadi saya akan mewawancarai Tika tentang pendapatnya jika bagaimana pemilu yang akan datang. Sebelumnya saya izin bertanya, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Said Islam Balakirap. Oh ya, dari fakultas apa dan jurusan apa? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan S1 Akuntansi. Oh ya Kak, jadi pertanyaannya begini Kak, bagaimana menurut pendapatnya Lika tentang cara yang efektif agar penyelenggara pemilu lebih terbuka dalam menyampaikan hasil suara para paslon? Dari saya untuk membuat penyelenggaraan hasil suara agar lebih terbuka, ada salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan salah satu cara efektif yang menyampaikan itu dengan transparansi information real time. Itu menyediakan stage brief dalam menampilkan hasil suara yang dapat diakses secara real time dan bisa diakses oleh semua penduduk. Oh ya Kak, jadi menurut pendapatnya Kak itu kita sebagai penyelenggara itu harus menampilkan hasil suara itu secara real time dan bisa dilihat oleh semua orang ya Kak? Iya. Oh ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, itulah hasil wawancara dari pendapat mahasiswa bagaimana cara yang efektif agar penyelenggara pemilu lebih terbuka dalam menyampaikan hasil suara para paslon. Baik, saya akan melakukan wawancara selanjutnya kepada salah satu masyarakat yang berada di lingkungan kampus UNG. Langsung saja Pak, saya izin untuk mewawancara. Sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Ibrahim Capat. Profesi saya sebagai cleaning service UNG. Baik Pak, langsung saja. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang masih ragu untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan yang akan datang? Oke, suara untuk generasi sekarang sangat berharga untuk pemilihan untuk tahun ini. Karena pemilihan yang akan datang akan susah untuk menentukan siapa yang akan dipilih nanti. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Sekian, terima kasih.
Suara kita, masa depan kita. Pilih yang terbaik, tolak golput.